Hello students, I'm Mr. Puji. I'm Miss Gita. Today we are celebrate a special day. What is it, Miss Gita? Today we celebrate National Batik Day. Oh, Hari Batik Nasional. Kebanggaan memakai batik tentunya harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Bukan begitu, Miss Gita? Wah, betul sekali nih, Mister. Bahkan masyarakat mancanegara pun turut serta melestarikan batik. Dengan cara apa nih, Mister? Cara memakai batik tentunya ya. Nah, yang pertama ada tokoh terkenal yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah mantan presiden dari Afrika Selatan. Beliau sering sekali memakai batik. Lalu di tokoh berikutnya siapa nih, Miss Gita? Nah, selanjutnya ada mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama. Nah, selanjutnya, Mister. Selanjutnya ada Bill Gates. Nah, Bill Gates ini tokoh terkenal di bidang IT. Kalau kalian suka sekali dengan dunia IT, pasti tahu siapa Bill Gates ini. Nah, Bill Gates ini pernah memakai batik saat mengadakan kunjungan ke Indonesia. Nah, berikutnya nanti akan disampaikan oleh Miss Gita. Miss Gita akan menyampaikan tentang alat-alat yang digunakan untuk membuat batik. Pasti penasaran kan? Coba kita saksikan. Kita coba saksikan penyampaiannya dari Miss Gita berikut ini. Hai students, sekarang bersama Miss Gita kita akan mengenal nih alat-alat untuk membuat batik. Ya, yang pertama tentunya kita membutuhkan kain mori. Nah, kain mori ini bisa terbuat dari sutra ataupun katun. Yang kedua, kita juga membutuhkan canting. Nah, canting ini berfungsi untuk membuat motif pada kain mori. Selanjutnya, kita juga membutuhkan wajan khusus untuk membatik. Ya, nantinya akan dibuat untuk sebagai wadah lilin yang dilelehkan. Oke, ada juga gawangan. Nah, gawangan ini adalah tempat ya untuk menaruh kain batik yang terbuat dari kayu. Nah, untuk selanjutnya ada pun beberapa alat dan bahan lainnya yaitu lilin atau malam yang nantinya akan dipanaskan kemudian dicairkan dengan bantuan kompor kecil atau yang disebut dengan anglo. Nah, bahan yang terakhir adalah pewarna kain. Nah, ini dibutuhkan agar kain batik kita menjadi lebih indah ya, berwarna-warni. Oke students ya, setelah kita mendengar penjelasan ya alat-alat untuk membatik, selanjutnya Mr. Puji akan menjelaskan juga bagaimana cara membatik. Hai students, kembali lagi bersama Mr. Puji. Setelah kalian tadi bersama Miss Gita membahas tentang alat-alat yang diperlukan saat membuat batik, sekarang Mr. Puji akan mempresentasikan tentang cara-cara membuat batik. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa ada begitu banyak cara dalam membuat batik. Ada cara tulis, ada juga cara cap, dan juga ada cara printing. Tapi di sini Mr. Puji hanya akan menjelaskan dua cara, yaitu cara cap dan juga cara tulis. Oke, yang pertama Mr. Puji akan jelaskan bagaimana cara membuat batik tulis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian terlebih dahulu membuat pola. Setelah pola jadi dibuat, pola tersebut kalian salin. Kemudian kalian harus memanaskan lilin. Kemudian masuklah kita ke tahap berikutnya yaitu pembatikan tahap pertama. Kemudian setelah pembatikan pertama selesai, ada tahap berikutnya yaitu tahap menembok. Tahap menembok yaitu membatik dengan menyisakan kain yang masih berwarna putih untuk dimasukkan ke proses berikutnya di proses pewarnaan. Selanjutnya ada lagi tahapan berikutnya yaitu tahapan pencelupan yang pertama. Setelah dicelup, batik tersebut akan dibatik kembali. Nah, proses ini dinamakan proses pembatikan yang kedua. Setelah itu, dicelup lagi untuk yang kedua kali kain batik ini. Baru kemudian di tahapan terakhir, ketika sudah selesai, tahapannya adalah kita menghilangkan lilin yang tersisa di kain batik setelah proses pencelupan tadi. Berikutnya, Mr. Puji akan menjelaskan bagaimana kita membuat batik cap. Baik students, adapun langkah-langkah dalam membuat batik cap yaitu kalian harus membentangkan kain mori di atas permukaan yang rata.
Kemudian kalian harus memanaskan lilin dengan menggunakan loyang khusus untuk batik cap. Letakkan loyang di atas kompor. Kemudian kalian harus mencelupkan canting cap ke dalam lilin, lalu capkan ke atas kain tadi. Tekan dengan kuat agar lilin meresap ke dalam pori kain. Sedangkan untuk cara yang ketiga itu ada cara printing. Kalau ini lebih modern dengan menggunakan alat cetak atau alat printing. Nah, itulah cara-cara membuat kain batik ya. Semoga kalian tahu. Nah, berikutnya Mr. Puji bersama Miss Gita akan menjelaskan bagaimana cara merawat kain batik supaya batik kita yang kita punya tetap awet. Oke, student, kembali lagi dengan Mr. Puji dan Miss Gita di sini. Kalau tadi kan kalian sudah tahu nih alat tentang bagaimana membuat batik dan juga caranya. Sekarang Mr. Puji bersama Miss Gita akan menjelaskan tips merawat batik supaya batik kalian tetap awet. Ya kan Miss Gita? Wah, betul sekali nih Mister. Jadi ada beberapa tips and triknya untuk membuat batik yang kita punya menjadi lebih awet nih Mister. Yang pertama apa nih Miss? Nah, yang pertama, kita tidak boleh menggunakan mesin cuci untuk mencucinya nih Mister. Wah, kenapa tuh Miss? Nggak boleh pakai mesin cuci? Karena tentunya kan batik kita terbuat dari bahan yang khusus nih Mister. Oh iya, betul sekali. Nanti kalau pakai mesin cuci akan membuat kainnya mudah rusak. Berarti cuci tangan ya Miss ya? Iya, gasak-gasak. Oke, selanjutnya tips berikutnya nih, kalian ketika mencuci batik, kalian tidak boleh mencampur batik tersebut dengan baju yang lain Miss Gita. Wah, kenapa nih Mister? Nah, kan kita tahu nih kalau batik itu kan hampir pewarnaannya itu masih menggunakan warna tradisional dan itu mudah luntur. Maka supaya baju kesayangan kita yang lain gak kena luntur, lebih baik dipisahkan aja saat mencuci. Oke, nah selanjutnya nih Mister, kita harus menghindari mencuci dengan deterjen. Terus gimana dong Miss kalau nggak bisa pakai deterjen cucinya? Nah, khusus untuk batik, ya kita menggunakan yang namanya lerak. Lerak. Baru pertama kali dengar nih Miss, apa tuh lerak? Nah, jadi lerak ini adalah suatu tumbuhan yang memiliki biji. Nah, ini berfungsi untuk mencuci batik-batik kita supaya lebih bersih dan lebih terjaga ya? betul sekali Mister. Warnanya pun juga tidak luntur. Oh, berarti pencucinya aja ternyata spesial ya Miss ya, nggak boleh sembarangan. Iya, betul sekali Mister. Berikutnya students, kalau kalian ingin batik kalian tetap awet, terawat, nih ini juga penting. Kalian tidak boleh menjemur batik kalian di bawah sinar matahari langsung. Lebih baik di tempat yang teduh. Karena kan kita tahu sinar matahari itu bisa menyebabkan baju-baju kita warnanya pudar, termasuk batik kesayangan kita. Itu Miss Gita. Nah Mister, dan Ya. yang terakhir Ya. adalah kita harus menghindari pemakaian pewangi dan pelembut pakaian Mister. Wah, kenapa tuh Miss? Kok kita nggak boleh pakai pewangi dan pelembut? Padahal kan biar baju batik kita wangi terus. Tapi sayangnya pelembut dan pewangi pakaian ini dapat merusak kualitas dari batik tersebut Mister. Oh, mungkin karena ada kandungan kimianya ya Miss ya? Iya, itu betul sekali. Oke, nah itulah students tips bagaimana kita merawat batik supaya tetap terjaga warnanya, tetap teksturnya baik kainnya. Semoga nanti kalian nih yang baru tahu mempraktekkan cara tersebut di baju batik kesayangan kalian. Nah, berikutnya Miss kita kan tahu nih Indonesia kan kaya akan motif-motif batik. Pasti kan penasaran di Indonesia ada motif batik apa saja, ya kan? Wah, tentunya nih Mister. Oke, yuk kita saksikan setelah ini motif-motif batik Nusantara. Nah, Miss Gita, sekarang kita akan menunjukkan ke students yang ada di rumah motif-motif batik Nusantara. Dan Dari itu pasti Sabang banyak sekali. sampai Merauke ya Mister. Betul kan, Indonesia itu luas sekali kan? Betul sekali nih Mister. Jadi yang pertama, Oke. motifnya itu berasal dari Sumatera Utara. Nah, ciri khasnya yaitu berwarna merah nih Mister. Oh, warnanya merah. Kalau dari Warnanya motifnya merah. nih Miss, yang paling khas tuh apa di sana? Nah, kalau untuk motifnya di sini dari ukiran-ukiran rumah adat yang ada di Sumatera Utara, Mister. Wah, keren ya. Oke. Nah, berikutnya adalah batik khas dari daerah Lampung.
Nah, yang paling khas dari daerah Lampung ini yaitu biasanya batiknya itu digambarkan ikon dari Lampung itu sendiri, yaitu ada mahkota siger. Dan juga ada juga motif dari hewan khas yang dilindungi di sana di Taman Nasional Waikambas, yaitu gajah Waikambas. Seperti itu. Nah, berikutnya ada batik dari mana nih kita? Nah, berikutnya ada batik dari Jawa. Nah, untuk batik dari Jawa ini, Mister, ciri khasnya adalah warnanya coklat. Betul. Ya, dan juga untuk motifnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, ada bunga, daun. Itu ciri khas Jawa sekali ya. Iya, betul sekali. Nah, Mister. kalau ini dari daerah Cirebon, pasti semua pernah lihat karena ini memang terkenal sekali. Terkenal sekali nih ya, Mister. Betul. Nah, ini adalah motif batik Megamendung dari daerah Jawa juga. Selanjutnya Miss Gita, ini ada batik motif khas dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau bisa kita lihat dari Sulawesi Selatan itu biasanya berwarna cerah, cenderung merah ke orange, dan juga motifnya itu bergambarkan rumah adat khas dari Sulawesi Selatan, yaitu tongkonan. Nah, berikutnya Miss Gita dari daerah mana nih? Nah, yang berikutnya, Mister, ada batik dari Kalimantan Tengah. Nah, jadi untuk Kalimantan Tengah ini memang motif khususnya yaitu floranya nih, Mister. Oh, Ya, bunga-bunganya ditonjolkan pada motif batik Kalimantan Tengah ini. apakah selain flora juga ada motif khasnya dari sana Miss Gita? Oh, tentunya, Mister. Nah. Ya, ada motif dari faunanya, Oh. ada motif burungnya. Wah, Nah, berarti lengkap ya, berarti flora dan fauna. Betul, khas dari sana. Nah, berikutnya Miss Gita, ini motif batik dari daerah Bali. oh, Bali. Betul. Nah, Bali ini motif batiknya biasanya bergambarkan barong Bali dan juga hewan-hewan khas Bali seperti burung merak, dan juga kalau kita perhatikan warna dari batik Bali ini cenderung cerah dan mencolok gitu. Cerah-cerah sekali nih, Mister ya. Betul. Nah, ini yang terakhir, batik dari daerah Papua. Papua. Nah, coba gimana nih Miss Gita ciri khas dari batik dari daerah Papua? Nah, kalau dari Papua, ciri khasnya nih, Mister, Ya. ada yang ditonjolkan alat musiknya. Nah, Oh. kira-kira tahu alat musiknya apa namanya? Pasti tahu nih, Ya. yaitu alat musik tipa. Tipa. Nah, selain alat musik mungkin juga mencirikan tentang ukiran-ukiran dan juga budaya lokal di sana seperti suku Asmat dan juga ukiran Sentani Miss Gita. Iya, betul sekali. Keren Mister. banget ya. Keren-keren batiknya. Nah, kalau batik yang Mr. Puji pakai sekarang, kalau dilihat dari motifnya, itu batik dari mana coba? Tahu nggak Miss Gita? Oke, kalau dari Mister Puji nih ya, Hmm. sepertinya dari Solo. Betul, ini daerah dari Solo, dari Jawa juga. Nah, kalau boleh Mr. Puji tebak, batik yang dipakai sama Miss Gita ini batik Pekalongan bukan? Betul tidak ya, Mister? Betul nggak nih? Coba nanti kalian boleh cari tahu kira-kira motif batik yang Miss Gita pakai sekarang ini dari daerah mana sih? Kalian juga bisa cari nih di rumah. Kalian di rumah punya batik apa, motifnya dari mana? Nanti kalian bisa sharing ke home room kalian masing-masing ya. Oke, itulah video presentasi dari kita di hari yang spesial ini. Semoga video ini bermanfaat untuk murid-murid yang ada di rumah ya Miss Gita ya. Ya, betul sekali, Mister. Dan tentunya kita harus melestarikan batik. Ya, jangan hanya ikut fashion yang luar negeri, Mister ya. Jadi harus tetap melestarikan budaya asli kita, batik. Local pride ya. Local pride. Baik student, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekali lagi selamat Hari Batik Nasional. Nasional. Bye.